rata-rata dari klien kita itu yang luar itu bahkan lebih enak gitu komunikasinya, terus handle projectnya karena mereka sudah tahu kerja yang profesional seperti apa, terus nggak banyak neko-neko, nggak banyak nawar gitu. Justru menghadapi orang Indonesia yang lebih sulit gitu dari menghadapi orang luar gitu. Oke, ini mulai nyerempet-nyerempet ke red nih. Oke, Banyak juga siap. nih. Nah, ini pertanyaan yang teknis, tapi ini penting banget gitu. Jadi, Oke, gimana sih cara menentukan rate untuk seorang freelance designer? oke, siap. Teman-teman, cara paling mudah itu adalah kalian riset di situs-situs sejenis. Kalau dulu aku Oke. patokannya 99 Designs ya, jadi satu kontes logo itu berapa hadiahnya, $200 kan. Ya udah aku sama klien-klienku dulu di awal aku nyoba $200. Paling nanti kalau Ya, mereka kemahalan, karena dulu fokusnya di awal adalah kita ngumpulin portofolio kan, bukan mencari keuntungan yang banyak. ya. Jadi ya kalau dia kurang, paling kita deal-dealannya di situ. Ya paling berkurang 50% atau 25%, sekitar segitu. Kemudian cara lain adalah teman-teman bisa pakai fixed rate. Fixed rate itu adalah, jadi per project itu kita lempar harga berapa. Misalnya untuk logo harganya 5 juta. Kalau dia klien gede, perusahaan PT udah berjalan berapa lama itu misalnya 10 juta. Nah, misalnya seperti Ya. itu. Kemudian, nah untuk yang fixed rate ini teman-teman harus ngumpulin dulu atau coret-coret dulu di kertas ya. Itu misalnya service kalian apa aja, apakah logo harganya berapa. Nah, teman-teman harus punya list itu. Kalau bisa didesain bagus di dalam bentuk katalog supaya nanti kalau ada yang minta, teman-teman bisa kasih atau dalam bentuk proposal seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah hourly rate. Jadi banyak yang Oke. pasti udah pernah dengar yang rate per jam gitu ya. Misalnya per jam itu rateku kalau orang Asia Tenggara kalau nggak salah itu 16 sampai $20 kalau nggak salah. Jadi dikalikan aja kira-kira project ini berapa jam. Misalnya ditargetkan 1 bulan. 1 bulan itu berapa hari kerjanya? 1 hari berapa jam? Jadi 5 hari, 1 hari, 5 jam itu dalam 1 hari dikalikan waktu pengerjaannya 1 bulan dikalikan hourly rate-nya $16 misalnya. Jadi totalnya sekian Ya. gitu. Nah, kapan harus pakai fixed rate? Kapan harus pakai hourly rate? Teman-teman yang pakai fixed rate itu kalau deadline-nya atau timeline kerjanya itu jelas. Jadi logo ya Oke. jelas, hanya desain itu aja selesai gitu kan. Itu pakai fixed rate atau desain brosur dan lain sebagainya. Kalau teman-teman pakai hourly rate itu timeline kerjanya nggak jelas. Misalnya teman-teman disuruh atau diminta bangun aplikasi. Dan aplikasi ini pasti nanti ada rapatnya, ada nanti revisinya, nanti ada dari direksi, terus segala macamnya gitu. Teman-teman punya patokan kira-kira nanti budget fee-nya ini misalnya 20 juta, tetapi teman-teman Ya. pasang di situ proposalnya bilang hourly rate. Jadi hourly rate-nya berapa, terus target timeline-nya kerjanya berapa, terus target total budget fee-nya berapa, tapi yang dipatokan itu adalah hourly rate. Karena itu nggak jelas kapan berhentinya seperti itu. Oke. Jadi teman-teman tadi catat bisa menggunakan fixed rate atau hourly rate gitu. Jadi kalau Hourly rate, fixed ya. rate itu untuk project-project yang pasti sudah jelas gitu. Sudah jelas Kalau yang timelinenya. hourly rate, ya udah jelas timeline-nya. Jadi teman-teman Hmm. bisa patok, ini harganya segini gitu. Nah, Hmm, kalau betul. buat teman-teman yang belum tahu nih projectnya akan selesai kapan, itu bisa menggunakan hourly rate Hourly gitu rate, ya. ya betul, betul. Ya. Nah, terus tadi tips juga dari Karyo bahwa uh, tadi harus bikin satu kayak proposal gitu ya. Jadi kayak ini Hmm, rate aku nih gitu. Jadi kalau misalnya betul. ada yang calon klien nih nanya, Hmm, aku mau dong desain kamu, langsung kasih itu hmm. gitu. Langsung kasih itu, betul. Atau teman-teman bisa cetak itu kalau mau apa ya, mau sebarin gitu kan, bisa juga cetak bagus seperti katalog atau majalah gitu ya. Terus nanti teman-teman lempar ke perusahaan di sekitar-sekitar tempat tinggal kalian seperti itu. Bisa juga seperti itu. Wow, wow itu ini ya inovasi. Jadi Inovasi. tidak hanya melalui online, tapi bisa melalui Benar, benar. offline. Benar, menjemput bola istilahnya, Mbak. Oke, jemput bola tuh, Jemput bola. teman-teman catat semuanya. Nah, kan Karyo Purbani sering bertemu dengan klien-klien baik dari luar negeri gitu ya. Hmm, Jadi hmm. Indonesia, klien lokal maupun luar negeri. Gimana cara menangani atau menghandle orang luar negeri ini? Oke, nggak terlalu sulit sih ya. Rata-rata dari klien kita itu yang luar itu bahkan lebih enak gitu komunikasinya, terus handle projectnya karena mereka sudah tahu
kerja yang profesional seperti apa, terus nggak banyak neko-neko, nggak banyak nawar gitu. Justru menghadapi orang Indonesia yang lebih sulit gitu dari menghadapi orang luar gitu. Kesulitannya cuma Oke, satu sih kalau orang luar. Kesulitannya cuma komunikasi, harus bahasa Inggris kan. Cuman itu doang. oke, Selebihnya lebih lebih gampang orang luar sih. Gitu sih, Mbak. oke. Jadi Iya, justru kalau yang buat orang luar negeri lebih enak proses lebih kerjanya. enak. Benar, benar, benar. Oke, nah cara berkomunikasinya tadi kalau pakai bahasa Inggris tuh gimana? Berarti seorang freelance designer juga harus wajib pintar bahasa Inggris dong? Iya, seperti itu. Jadi teman-teman buat yang bisa tidak terlalu lancar gitu, tidak plan gitu kan bahasa Inggrisnya, teman-teman bisa kasih disclaimer dulu di awal gitu. Jadi sebelum itu Oke, ada beberapa klien Kak, yang minta meeting seperti ini, face to face gitu. Jadi aku ya, beberapa kali sama bareng tim ya kita video callan via Google Meeting atau ya. Zoom gitu kan, kita komunikasi langsung dengan klien. Nah, buat teman-teman yang belum terlalu lancar bisa langsung kasih disclaimer di awal keterangan bahwa sorry my English is not so good gitu. Jadi klien kita akan maklum gitu. Dari beberapa klien yang Oke, selama ini aku handle orang luar, mereka sangat maklum kok. Kalau kita bilang di situ kita nggak lancar bahasa Inggris, mereka malah nanti bicaranya pelan-pelan gitu, slowly gitu. Rio, my revision is bla bla bla. Jadi pelan banget gitu. Jadi mereka ngerti pasti gitu. oke. Jadi sebenarnya mereka juga ini kok ya, mereka tuh pengertian sama kita bahwa kan Pengertian, benar, bahasa bahasa utama kita, bahasa ibu kita bahasa Indonesia. Jadi kalau benar. kemampuan desain kita bagus tapi bahasa Inggrisnya masih kurang ya berarti kita harus latih-latih terus gitu. Betul, betul. Kalau mau lebih lancar lagi project luarnya memang harus terus dilatih gitu. Oke, nah ini lebih ke teknis lagi nih, Karyo. Banyak yang Nah, nanya apa juga itu? nih. Tadi di pertanyaan-pertanyaan sini banyak nanya, Karyo kalau desain tuh pakai alatnya apa, terus aplikasinya apa? Oke, untuk aplikasi tergantung teman-teman ya. Jadi tidak ada patokan misalnya logo desainer harus pakai ini, tidak ada. Jadi kalau kalau aku sendiri ditanya, aku pakai produk Adobe. Jadi mulai dari Photoshop, Illustrator. Ini sih yang primary, yang utama yang ini dua gitu. Kalau yang Ya, selebihnya untuk UI UX aku pakai SketchUp. Terus oke. itu aja sih ya software desainku gitu. Kalau teman-teman yang sekarang itu lagi booming itu kan ada, aduh aku lupa. Pokoknya kalau kalau aku yang utama itu aja. Kalau software ya. Kemudian kalau untuk perangkat kerja itu yang pertama yang paling utama adalah sketchbook. Jadi kemana-mana pasti Oke. bawa sketchbook. Bahkan pernah aku kalau dipanggil ada seminar ke luar kota, itu di pesawat terbang itu aku brainstormingnya pakai sketchbook aja gitu. Jadi gak usah buka laptop kan, Wih. 1 jam 2 jam di pesawat itu tetap bisa kerja, tapi brainstorming Ya, gitu kan. Itu sketchbook yang pertama. Yang kedua itu iPad yang ini aku pakai untuk live. Itu iPad itu oke. gunanya supaya lebih mobile, kemana-mana nggak bawa bawa laptop gitu kan. Jadi hanya Ya, sketchbook dan iPad. iPad itu untuk online, nanti Pinterest atau buka Dribble segala macam nyari inspirasi. Kemudian itu aja sih. Kemudian kalau ada butuh sesuatu hal yang harus digambar gitu, kadang aku pakai pen tablet juga. Kalau pen tablet aku pakai Wacom bambu ya, atau pakai oke. di sini ada juga aplikasinya di iPad gitu. Itu aja sih teman-teman untuk perangkat kerjaku gitu. Oke, jadi sebenarnya cukup simpel ya. Kemana-mana Cukup praktis simpel. bawa sketchbook satu sama iPad cukup. Cukup itu aja. Kalau yang nggak punya iPad bisa pakai HP doang bisa gitu. Oke. Oke, itu teman-teman. Jadi bukan bukan suatu halangan buat berkarya gitu. Benar, benar, benar sekali. Ya, nah ada yang nanya lagi. Gimana sistem perhitungan kalau ada revisi? Oke. Berapa kali Jadi revisi gitu? oke, siap. Jadi teman-teman di awal sangat penting teman-teman pakai kontrak ya. Kalaupun teman-teman nggak pakai kontrak, mungkin buat yang awal gitu kan, aduh ribet kali nih pakai kontrak lagi, ngetik-ngetik lagi gitu kan. Nah teman-teman paling tidak ada kesepakatan kerja di awal. Baik itu komunikasi dari Oke. Messenger atau dari WhatsApp, yang penting kalian rules atau tahapan-tahapan kerja kalian tampilkan di situ. Jadi klien Oke. kita itu tahu. Jadi misalnya, halo Bapak Ibu, rate saya sekian, nanti yang Bapak Ibu ada dapat adalah 3 konsep logo di awal. Kalau nggak suka nanti 2 kali revisi logonya. Kemudian itu 2 kali revisi ya logonya. Kemudian nanti dapat ini misalnya. Jadi ada berapa poin yang kalian tampilkan di situ. Nah, ketika jalan nanti dan ternyata revisinya lebih dari hal yang kita sebutkan di awal di kontrak, nah teman-teman bisa istilahnya apa ya? Bisa menyanggah sih
kalau apa sih istilah yang tepat Kak? Kalau nih misalnya dia minta Kayak, revisi lebih lagi, kita bisa menolak seperti itu. Ini ya, di kontrak awal perjanjian kita revisinya 2 kali gitu. Kalau bapak atau ibu mau menambah, kita harus ada penambahan biaya karena jadwal atau timeline kerjanya ya. pasti akan lebih lama lagi dari yang sudah kita tetapkan di awal gitu. Nah kalau di kontrak, kalau kita di Yellow STD itu sudah ada kontraknya gitu. Jadi tinggal nanti pakai nama kliennya siapa, terus kebutuhannya apa, timelinenya disesuaikan, sampai jumlah direvisi itu jadi bahas juga di dalam kontrak. Jadi nggak bisa main-main, semuanya sudah ada di situ gitu. Oke, berarti sudah ada hitam di atas putih. Benar sekali. Oke, jadi buat teman-teman, itu tadi ya, kalau ada misalnya mau revisi atau apa, kalian bikin perjanjian aja. Kalau mungkin yang memang belum ada berbadan usaha, seperti Karyo, nanti Mm-mm. bisa bikin perjanjian tertulis sederhana lah ya. Ibaratnya kayak Mm. kerjasama antara kita sendiri dengan klien Dengan tersebut. kliennya. Benar, benar. Ya, Nggak harus ini kok buat teman-teman pemula, yang penting dibilang aja, baik itu dari WhatsApp atau Messenger gitu, atau email. oke. Ya. Udah catat. Oke, nah, kalau idolanya sendiri siapa sih, Karyo, dalam berkarya? Idolanya George Bahua satu itu desainer logo George Bahua ya. Oke, Yang kemarin desain logonya dipakai atau diduga mirip dengan yang logo kota Samarinda kemarin itu sempat oke, viral. Nah sebelum viral itu aku sudah follow George Bahua karena desainnya simpel-simpel sama seperti aku simpel-simpel aku suka yang seperti itu. Kemudian ada Yoga Perdana itu orang Indonesia salah satu top desainer logo di komunitas Dribble. Kalau teman-teman uh, belum tahu keren. silakan lihat Yoga Perdana 77 itu orang Bali, orang Indonesia. Kayaknya itu dua Oke. sih. Oke, nah itu geng kreatif tadi ya. Kalau Karyo belajar dari mereka, kalian juga bisa belajar juga dari idola-idolanya Karyo. Siap. Oke, nah Karyo ini nggak sengaja, nggak terasa nih kita sudah 45 menit. Benar, benar. Ngobrol-ngobrolnya seru banget. Nah, tapi sebelum selesai, aku mau ngajak Karyo main game dulu. Oke, Ya, sorry Kak, nama ada gamenya ini teleponan. game. Oke, Mm-mm. nah gamenya ini game jawab cepat gitu. Jadi Karyo tinggal jawab cepat aja. Aku akan sebutkan 5 pertanyaan. Oke? Oke, Sudah siap? siap, siap. Oke. Pertanyaan pertama. Lebih pilih sketsa manual atau digital? Manual. Manual. Oke. Ya. Jawab cepat. Lebih suka YouTube atau Instagram? Ih, YouTube atau Instagram ya? galau, galau. YouTube. YouTube. Ya, Oke. oke. Kenapa Kalau tuh, YouTube Kak? kita Kalau boleh tahu. nanti kalau aku pilih YouTube kita nggak bisa live-an ya. Yaudah Oh, Instagram aja enggak deh juga kalau gitu. dong. Oh Oke, nggak juga ya. Instagram. Jadi galau. Instagram. Oke, Oke. Instagram. Ini agak Oke, galau sih memang. Instagram. Oke, Oke, jawab cepat. Photoshop atau Hmm. Illustrator? Ilustrator. Ilustrator. Gak susah ya kalau ini ya, jawabnya langsung cepat. Nggak susah, nggak susah. Oke, jawab cepat. Bangun pagi atau bangun siang? Pengennya bangun pagi. Pengennya bangun pagi, tapi bangun siang. Eh? Halo, Karyo. Oke. Terus ya, ya, oke, lancar lagi. Ya, tadi sempat ini ya, sempat loading Hmm. ya. Oke. Yang terakhir nih. Ini harusnya, ini jawabnya cepat banget nih kalau pertanyaan ini. Jawab cepat. Kerja kantoran atau freelance? Freelance dong. Woo! Gak susah ya? Nggak susah. Gak susah ya Gampang banget. ternyata. Gampang Gampang banget. banget. Iya, Jawab cepatnya lancar. siap. Oke, nah, Karyo sebelum kita sudahi acara kita kreatif di rumah ini, Mm-mm. kita mau minta pesan-pesannya nih, Karyo, buat geng kreatif dimanapun kita berada, semuanya di rumah masing-masing tentunya. Pesan-pesan supaya gimana supaya kita selalu asik berkarya selama masa-masa ini. Oke, siap. Sebelumnya aku mau nyapa teman-teman Rio Purbaya juga yang sudah ikut live ini. Mas Joana, sini aku lihat tadi ada beberapa ya. Terima kasih udah ikutan. Nah, pesan aku adalah buat teman-teman yang pengen belajar atau pengen terjun sebagai freelancer atau seorang profesional. Yang pertama adalah sesuai tagline-ku, jangan pernah takut berkarya. Karena itu awalnya dulu kan. Banyak kita yang
jadi segan atau jadi malu untuk belajar atau untuk ngupload karya kita di online karena takut jelek gitu, karena takut Oke. diejek, takut buruk gitu. Eh, Kalau aku bilang itu biasa sih, namanya teman-teman baru belajar kan. Tidak ada yang baru lahir itu langsung bisa jalan atau berlari gitu. Ya kita harus merangkak dulu, kita harus cari stylenya, terus kita harus belajar dulu. Ya awalnya pasti buruk ya, pasti jelek Ya. dulu. Tapi ya itu teman-teman jangan pernah takut berkarya. Jadi dari situ aku sudah membuktikan teman-teman, aku belajar otodidak, belajar sendiri. Nah hanya bermodalkan internet. Dulu juga diremehkan klien. Ya aku pasti teman-teman banyak dari kalian juga mengalami kesulitan apa yang dulu aku rasakan. Ya. Tapi teman-teman nanti pasti akan mendapatkan hasil positif, apa ya, hasil dari kerja keras kalian selama ini gitu. Jadi jangan pernah berhenti, terus jangan pernah takut berkarya. Woi, terakhir Kak, itu gitu. Ada yang bilang tadi kata, gitu. kata Pak Rik ya, seperti Mario Teguh. Iya, kayak Mario Teguh itu gitu. Betul Oke, ya. thank you so Oke. much. Thank you Sama-sama Kak, Karyo untuk sama-sama. waktunya. Terima kasih udah Sama-sama. sharing untuk geng Hmm. kreatif. Next time kita collab lagi ya Karyo. Siap, siap. Oke, stay safe buat Kak Lala ya. Ya, Sama teman-teman geng kreatif, stay safe ya, sehat-sehat terus dan jangan pernah takut berkarya. oke. Thank you Kak. Sama-sama. Bye. Bye.